Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu unit 7, perkembangan afektif. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Salmanizar Salsabila, yang kedua ada Salsabila Zahra, yang ketiga ada Safira Nurfitriana, dan yang terakhir ada Tria Herunisa. Di sini kami akan membawakan materi tentang perkembangan afektif. Table of contents-nya yaitu yang pertama ada perkembangan emosi, 2 karakteristik perkembangan emosi, yang ketiga perkembangan nilai moral dan sikap, yang keempat menciptakan komunikasi, dan yang terakhir ada menciptakan iklim yang serasi. Satu, perkembangan emosi. Pengertian emosi. Perbuatan atau perilaku kita sehari-hari pada umumnya disertai oleh perasaan-perasaan tertentu, seperti senang, cinta, marah, takut, cemas, dan benci. Disebut warna afektif. Warna afektif ini kadang-kadang kuta, kadang-kadang lemah, dan kadang-kadang tidak jelas atau samar-samar. Pada saat terjadi emosi, seringkali terjadi perubahan-perubahan fisik, antara lain. Yang pertama, reaksi elektris pada kulit, meningkat bila terpesona. Yang kedua, peredaran darah, bertambah cepat bila marah. Yang ketiga, denyut jantung, bertambah cepat bila terkejut. Yang keempat, pernapasan, bernapas panjang bila kecewa. Yang kelima, pupil mata, membesar bila marah. Yang keenam, liur kering, mengering kalau takut atau tegang. Yang ketujuh, bulu roma, berdiri kalau takut. Yang kedelapan, pencernaan, mencret-mencret kalau tegang. Yang kesembilan, otot tegang dan bergetar kalau takut. Dan yang terakhir, komposisi darah, berubah kalau emosi. Dalam hal warna afektif tersebut kuat, maka perasaan-perasaan menjadi lebih mendalam, lebih luas, lebih jelas, dan lebih terarah. Perasaan-perasaan seperti ini disebut emosi. Jadi, emosi adalah warna afektif yang kuat dan ditandai oleh perubahan-perubahan fisik. 2. Karakteristik perkembangan emosi. Berikut beberapa kondisi emosional. A. Cinta atau kasih sayang. Faktor penting dalam hidup remaja adalah kapasitasnya untuk mencintai orang lain dan kebutuhannya untuk mendapatkan cinta dari orang lain. Remaja membutuhkan kasih sayang di rumah sama banyaknya seperti sebelum-sebelumnya. Karena alasan inilah sikap menentang mereka, menyalahkan mereka secara langsung, dan mengolok-olok mereka merupakan tindakan yang kurang bijaksana. B. Gembira. Rasa gembira akan dialami apabila segala sesuatunya berlangsung dengan baik dan para remaja akan mengalami kegembiraan jika ia diterima sebagai seorang sahabat atau bila ia jatuh cinta dan cintanya itu mendapat sambutan oleh orang yang dicintai. C. Kemarahan dan permusuhan. Rasa marah merupakan gejala yang penting di antara emosi yang memainkan peran yang menonjol dalam perkembangan kepribadian. Karena melalui rasa marahnya seseorang mempertajam tuntutannya dan pemilikan minat-minatnya. Rasa marah ditimbulkan oleh adanya hambatan-hambatan atau rintangan-rintangan terhadap rencana-rencana, minat-minat, dan tindakan-tindakan remaja. D. Ketakutan dan kecemasan.
Anak-anak, remaja, maupun orang dewasa semuanya mengalami rasa takut. Perasaan takut ini disebabkan karena adanya kejadian-kejadian mengancam atau membahayakan, mimpi-mimpi buruk, atau karena merasa tertuduh oleh kesalahan-kesalahan yang dibuat. Meningginya emosi terutama karena anak berada di bawah tekanan sosial dan mereka menghadapi kondisi baru. Sedangkan selama masa kanak-kanak, ia kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan-keadaan itu. Tidak semua remaja mengalami masa badai dan tekanan, namun sebagian besar remaja mengalami ketidakstabilan dari waktu ke waktu sebagai konsekuensi usaha penyesuaian diri terhadap pola perilaku baru dan harapan sosial baru. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Sejumlah penelitian tentang emosi anak menunjukkan bahwa perkembangan emosi mereka bergantung pada faktor kematangan dan faktor belajar. Kematangan dan belajar terjalin erat satu sama lain dalam mempengaruhi perkembangan emosi. Reaksi emosional yang tidak muncul pada awal kehidupan tidak berarti tidak ada, karena reaksi tersebut pasti akan muncul di kemudian hari dengan berfungsinya sistem endokrin. Di antara rangsangan yang meningkatkan kegiatan kelenjar sekresi dari getah lambung adalah ketakutan-ketakutan kronis, kegembiraan yang berlebihan, kecemasan-kecemasan, dan kekhawatiran-kekhawatiran. Semua ini menyebabkan menurunnya kegiatan sistem pencernaan dan kadang-kadang menyebabkan sembelit. Satu-satunya cara yang efektif adalah menghilangkan penyebab dari ketegangan emosi. Perbedaan individual dalam perkembangan emosi. Meskipun pola perkembangan emosi dapat diramalkan, tetapi terdapat perbedaan dalam segi frekuensi, intensitas, serta jangka waktu dari berbagai macam emosi dan juga saat pemunculannya. Perbedaan ini sudah mulai terlihat sebelum masa bayi berakhir dan semakin bertambah frekuensinya serta lebih mencolok sehubung dengan bertambahnya usia anak-anak. Perbedaan itu sebagian disebabkan oleh keadaan fisik anak pada saat itu dan taraf kemampuan intelektual dan sebagian lagi disebabkan oleh kondisi lingkungan. Upaya pengembangan emosi remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitan dengan emosi remaja, awal yang cenderung banyak melamun dan sulit diterka, maka satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh gurunya adalah konsisten dalam pengelolaan kelas dan memperlakukan siswa seperti orang dewasa yang penuh tanggung jawab. Cara yang mendasar adalah dengan mendorong mereka untuk bersaing dengan diri sendiri. Apabila ada ledakan kemarahan, sebaiknya kita memperkecil ledakan emosi tersebut, misalnya dengan jalan tindakan bijaksana dan lemah lembut, mengubah pokok pembicaraan dan memulai aktivitas baru. Tiga, perkembangan nilai moral dan sikap. Nilai-nilai kehidupan adalah norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya adat kebiasaan dan sopan santun. Sopan santun, adat kebiasaan, serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai hidup yang menjadi pegangan seseorang dalam kedudukan sebagai warga negara Indonesia dalam hubungan hidupnya dengan negara serta dengan sesama warga negara. Nilai-nilai yang terkandung Pancasila termasuk dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab antara lain, 1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. 2. Mengembangkan tenggang rasa. 3. Tidak semena-mena terhadap orang lain, berani membela kebenaran dan keadilan, dan sebagainya. Moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya.
Moral berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan salah. Dengan demikian, moral merupakan kendali dan bertingkah laku dalam kaitannya dengan pengamalan nilai-nilai hidup. Maka moral merupakan kontrol dalam bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai hidup yang dimaksud. Misalnya dalam pengamalan nilai hidup tenggang rasa, dalam perilakunya seseorang akan selalu memperhatikan perasaan orang lain. Keterkaitan antara nilai moral, sikap, dan tingkah laku akan tampak dalam pengamalan nilai-nilai. Dengan kata lain, nilai-nilai perlu dikenal terlebih dahulu, kemudian dihayati dan didorong oleh moral. Baru akan terbentuk sikap tertentu terhadap nilai-nilai tersebut, dan pada akhirnya terwujud tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang dimaksud. 4. Menciptakan komunikasi. Komunikasi didahului dengan pemberian informasi tentang nilai-nilai dan moral. Anak tidak pasif mendengarkan dari orang dewasa bagaimana seseorang harus bertingkah laku sesuai dengan norma dan nilai-nilai moral. Tetapi anak harus dirangsang supaya lebih aktif. Hendaknya ada upaya untuk mengikut sertakan remaja dalam beberapa pembicaraan dan dalam pengambilan keputusan keluarga. Sedangkan dalam kelompok sebaya, remaja turut serta secara aktif dalam tanggung jawab dan penentuan maupun keputusan kelompok. Next. Lima, menciptakan iklim lingkungan yang serasi. Nilai hidup. Seseorang yang mempelajari nilai hidup tertentu kemudian berhasil memiliki sikap dan tingkah laku sebagai pencerminan nilai-nilai hidup itu umumnya adalah seseorang yang hidup dalam lingkungan yang secara positif, jujur, dan konsekuen. Senantiasa mendukung bentuk tingkah laku yang merupakan pencerminan nilai-nilai hidup tersebut. Ini berarti antara lain bahwa usaha pengembangan tingkah laku nilai hidup tidak hanya merupakan pendekatan-pendekatan intelektual semata-mata, tetapi juga mengutamakan adanya lingkungan yang kondusif, di mana faktor-faktor lingkungan itu sendiri merupakan penjelmaan yang konkret dari nilai-nilai hidup tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.